Video ini tak tujukan kepada kalian yang ingin belajar menjadi pebisnis pemula. Oke, simak videonya, jangan di skip. Halo guys, balik lagi di channelnya Bang Riko. Oke teman-teman, video kali ini saya tujukan kepada teman-teman yang ingin belajar bisnis bagi pemula di Shopee ya teman-teman. Di sini saya akan berbagi kepada kalian tips-tipsnya bagaimana sih caranya kita memulai berjualan di Shopee, terus kita upload di Facebook dan lain sebagainya, dan nanti akan menghasilkan cuan ya teman-teman. Oke, sebelumnya simak video ini, jangan di skip ya teman-teman. Oh iya, untuk mendukung channel ini jangan lupa kalian subscribe channel ini, kemudian like, komen, dan share ke media sosial kalian agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru seputar channel ini. Oke teman-teman, sebentar lagi kan kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman. Namun sebelum itu kan biasanya banyak orang-orang itu mencari pakaian, kemudian mencari sepatu, sandal, dan lain sebagainya untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri. Di sini sebenarnya adalah kesempatan ataupun peluang bagi teman-teman yang ingin berjualan ya teman-teman, karena otomatis nanti pasti akan banyak orang yang mencari produk-produk tertentu untuk persiapan Lebaran. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana sih caranya kita memulai usaha atau memulai jualan kita dengan menggunakan aplikasi Shopee ya teman-teman. Kita mencari produknya di aplikasi Shopee. Oke, simak videonya, jangan di skip. Oke, tips yang pertama adalah silahkan kalian mencari toko ataupun grosir di mana nanti toko tersebut akan kalian gunakan untuk membeli barang-barang yang kalian perlukan ataupun barang-barang yang nantinya akan kalian posting di media sosial. Usahakan untuk toko maupun tempat grosirnya ini dia sudah star seller ya teman-teman, karena kalau sudah star seller ini otomatis dia sudah memiliki pelanggan banyak, kemudian sudah diakui oleh pihak Shopee dan juga memiliki rating yang bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, silahkan kalian langsung saja masuk di aplikasi Shopee kalian. Silahkan kalian cari di bagian pencarian itu namanya grosir pakaian ya teman-teman. Kenapa saya katakan grosir? Biasanya grosir itu memiliki harga yang lebih murah ya teman-teman, dan sangat cocok sekali untuk kalian yang pemula ingin memulai bisnis ataupun berjualan. Di sini saya ketik grosir pakaian ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada salah satu contoh namanya grosir pakaian termurah. Di sini kalian bisa gunakan ataupun kalian bisa skip dan mencari yang lainnya ya teman-teman. Di sini saya kasih contoh aja ya teman-teman, misalkan saya pilih yang ini. Nah, di sini kenapa saya pilih yang pertama adalah dia sudah toko star seller ya teman-teman, artinya dia sudah terpercaya. Kemudian dia sudah memiliki yang namanya 4,8 bintang, artinya dia memiliki rating yang bagus ya teman-teman. Setelah itu kita cek-cek ya barang-barangnya ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini harganya murah-murah ya teman-teman. Ini gamis aja harganya cuma sekitar 51 ribuan. Dan ini sangat menjanjikan ya teman-teman, ketika nanti si gamis ini kita jual dengan harga 70 ataupun kita jual dengan harga 65, dan itu sudah menguntungkan ya teman-teman. Kemudian kita cek dulu ya teman, misalkan cek ini. Kita cek review dari orang-orang sudah pernah membelinya. Kita cek di bagian penilaian toko ini. Di sini rata-rata dia memberikan bintang 5 ya teman-teman. Artinya banyak sekali orang yang puas berbelanja di sini ya teman-teman. Di sini silahkan kalian cari saja review-reviewnya. Kalau misalkan reviewnya bagus ya kalian tentukan toko tersebut ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat produknya banyak sekali ya teman-teman. Hanya kami saja banyak sekali ya teman-teman.
Oke, itu adalah tips yang pertama, yaitu tentang menentukan toko grosir ataupun toko yang nantinya akan kalian pilih ya teman-teman. Misalkan kalau kalian mau jualan produk gamis, ya kalian bisa pilih ini. Kemudian misalkan kalau kalian pengen jualan celana, ya silakan kalian cari grosir toko celana. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk tips yang kedua ini adalah kalian silahkan menentukan kira-kira produk apa yang ingin kalian posting ataupun produk apa yang ingin kalian jual. Katakanlah misalnya kalian mau menjual pakaian anak-anak, silahkan kalian cari di situ toko yang menyediakan pakaian anak-anak. Jadi ketika kalian sudah menentukan produknya ataupun kalian sudah menemukan produk yang sesuai, yang sekiranya di pasaran itu nanti akan laku, silahkan kalian tentukan. Oke teman-teman, untuk tips yang pertama sudah kita lakukan ya teman-teman. Selanjutnya adalah kita menuju tips yang kedua, yaitu menentukan produk apa yang akan kita jual. Di sini silahkan kalian cari produk mana yang sekiranya ingin kalian jual ya teman-teman. Silahkan kalian cari-cari. Oh ya, untuk tips yang pertama ini adalah silahkan kalian cari produk yang memiliki penjualan tertinggi ya teman-teman, ataupun penjualan yang bagus atau penjualan yang banyak ya teman-teman. Ini saya kasih contoh ya teman-teman. Di sini kan ada 10.000 terjual, kemudian ada 10.000 terjual, kemudian 5.000 terjual dan lain sebagainya. Silahkan kalian cari yang memiliki penjualan tinggi ya teman-teman. Artinya ketika penjualannya itu banyak ataupun laris, maka toko ini itu benar-benar sudah dipercaya oleh pelanggan ya teman-teman. Saya kasih contoh ini ya teman-teman, dia sudah 5,9.000 terjual. Di sini kita lihat ya teman-teman untuk deskripsinya, bahannya apa dan lain sebagainya teman-teman. Kita cek apakah nanti produk ini itu bisa laku di pasaran ya teman-teman. Kalau kita lihat reviewnya itu dia banyak yang puas ya teman-teman, rata-rata ngasih bintang 5 ya teman-teman. Bagus sekali ya teman-teman. Oke, kemudian untuk tips yang ketiga ini adalah tentang kalkulasi ya teman-teman. Maksudnya kalkulasi dari biaya modal, kemudian biaya ongkos kirim, dan juga dengan keuntungan yang nanti bisa kalian tentukan berapa dan berapa ya teman-teman. Oke, untuk di bagian ini silahkan kalian kalkulasi sendiri, misalnya produknya harga berapa, kemudian ongkos kirimnya itu berapa, kemudian kalian di situ bisa menentukan kira-kira kalian mau mengambil untung yang berapa ya teman-teman. Saya sarankan untuk kalian yang baru pemula, usahakan kalian survei dulu ya teman-teman di media sosial, kira-kira misalkan ada produk yang serupa itu dijual berapa, itu harus kalian survei ya teman-teman, karena itu akan menentukan produk kalian itu nanti dilirik oleh pembeli ataupun tidak. Karena jikalau nanti misalkan produk yang kalian jual itu terlalu mahal, maka otomatis si pembeli ini tidak melirik produk kalian ya teman-teman, dan dia akan mencari produk yang lebih murah namun barangnya sama ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menuju tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini terkait dengan kalkulasi ya teman-teman. Jadi misalkan saya ambil contoh ya teman-teman, harga produknya itu 50.000. Kemudian ongkirnya itu dia kalau satu itu biasanya kan dia kalau antar provinsi itu sekitaran 12.000 ya teman-teman. Jadi kita kalkulasikan, misalkan kita dapat pesanan 10, berarti 50.000 kali 10. Jadi 50.000 kali 10 berarti 500.000 ya teman-teman. Kemudian berikutnya kita tambahkan dengan ongkos kirimnya, itu 12.500 biasanya untuk sama provinsi ya teman-teman. Jadi totalnya adalah 512.500. Ini adalah harga modal ya teman-teman. Kemudian kira-kira itu kita mau jual berapa? Kalau misalkan kita mau jual dengan harga 60.000,
kali 10 sama dengan 600.000 ya teman-teman. Dan di sini kita kurangi dengan 512.500 ini kita kurangi dan kita sudah mendapatkan untung 87.500 ya teman-teman. Jadi kalkulasinya seperti itu. Jangan sampai kalian mengkalkulasi yang salah ya teman-teman, karena kalau kalian mengkalkulasi yang salah nanti akan berakibat kalian akan rugi. Jadi di sini yang paling penting adalah terkait dengan ongkos kirim ya teman-teman. Silakan kalian kalkulasi yang bagus agar nanti produknya itu menguntungkan untuk kalian semuanya. Kalau produknya menguntungkan, otomatis kalian akan mendapatkan cuan ataupun mendapatkan keuntungan yang besar ya teman-teman. Kemudian untuk tips yang keempat adalah silahkan kalian posting di media sosial, entah itu di Facebook ataupun di WhatsApp ataupun di Instagram dan lain sebagainya. Usahakan untuk postingannya ini menggunakan kata-kata yang menarik ya teman-teman, ataupun kata-kata yang memikat agar pembeli itu penasaran dan ingin membeli produk kalian ya teman-teman. Oke, langkah yang keempat adalah ketika kita sudah menentukan produk yang akan kita jual, langkah berikutnya adalah kita posting di media sosial. Di sini saya akan kasih contoh adalah di media sosial Facebook. Di sini silahkan kalian buat kata-kata yang menarik ya teman-teman. Di situ kalian usahakan agar agar pembeli itu tertarik ya teman-teman. Entah itu kalian kasih promo diskon ataupun entah kalian kasih bonus dan lain sebagainya. Usahakan untuk postingannya itu harganya dicantumkan ya teman-teman. Biasanya itu kan kalau orang itu tidak mencantumkan harga, maka banyak sekali pembeli ini yang penasaran ya teman-teman. Biasanya seperti itu. Dan biasanya kalau orang itu tidak mencantumkan harga, maka pembeli itu akan malas ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian kalian tampilkan nomor yang bisa dihubungi ya teman-teman, karena ini sangat penting ya teman-teman, agar si pembeli ini langsung bisa menghubungi kalian kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah silakan kalian kasih kata-kata agar sekiranya itu pembeli itu cepat-cepat respon ke postingan kalian ya teman-teman. Entah itu kalian kasih begini, buruan stok menipis banyak bonus. Di sini kan untuk pembeli kan sudah tertarik ya teman-teman, karena ada kata-kata bonus itu. Jadi usahakan kalian buat kata-kata yang menarik agar postingan kalian itu dilirik oleh namanya pembeli ya teman-teman. Usahakan kalian posting di grup-grup ya teman-teman, entah itu grup Facebook, grup WA dan lain sebagainya, agar jangkauan dari peminatnya itu banyak ya teman-teman. Untuk tips yang keempat ini sebenarnya terkait dengan teknik marketing ya teman-teman. Di sini adalah keterampilan maupun skill kalian tentang marketing, tentang bagaimana caranya kalian itu menawarkan produk dan lain sebagainya. Di sini benar-benar kalian itu harus bagaimana caranya sih agar orang itu mau komentar di postingan kalian, kemudian tertarik dengan apa yang kalian jual ya teman-teman. Jadi di poin ini sangat penting ya teman-teman. Artinya ketika marketing kalian bagus, maka akan berdampak ke penjualan kalian dan otomatis nanti banyak orang yang akan membeli produk kalian. Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan untuk yang tips yang kelima ya teman-teman. Untuk tips yang kelima ini terkait dengan order barang ya teman-teman. Ketika kalian sudah memiliki orderan ataupun banyak orang-orang yang sudah pesan di kalian tentang produk yang kalian posting, langkah berikutnya adalah silakan kalian order barang di toko yang sudah kalian tentukan ya teman-teman. Oh iya, untuk poin di sini adalah ketika kalian menarget di dalam postingannya itu, misalkan kalian menjanjikan ke pembeli misalkan barang itu datang di tanggal ini ataupun di hari ini, maka usahakan kalian harus sesuaikan dengan apa yang terjadwal ya teman-teman. Jangan sampai misalkan kalian target tanggal sekian ternyata barang itu molor, itu harus kalian antisipasi ya teman-teman. Jadi seperti itu, untuk orderannya kalian harus usahakan
tepat waktu ya teman-teman, agar kalian itu tidak mengecewakan para pelanggan. Oke, langkah yang terakhir adalah kita akan melakukan pembelian produk yang sudah kita posting ya. Saya kasih contoh ya teman-teman. Di sini adalah produk yang tadi saya posting. Di sini akan saya kasih contoh, langsung saja beli sekarang. Misalkan 10 ya teman-teman. Kita klik di sekarang. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 2 voucher dipakai teman-teman. Nah, di sini ada voucher toko 2000, sangat menguntungkan ya teman-teman. Kemudian di sini ada voucher Shopee. Nah, di sini ada gratis ongkir, kemudian ada cashback juga. Di sini bisa kita gunakan ya teman-teman. Kalau kita gunakan nanti kita akan mendapatkan ini namanya cashback point ya teman-teman, ataupun namanya potongan harga, potongan dari voucher tersebut ya teman-teman. Sekali ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pilih oke. Di sini untuk ongkirnya itu dia di angka 62.000 ya teman-teman. Kita cek di sini ya 62.000. Biasanya itu ada pilihannya lain ya teman-teman. Oke, setelah kita memasukkan voucher dan lain sebagainya, langsung saja kita buat pesanan teman-teman. Oh ya, sebelumnya untuk kecepatan pengiriman itu usahakan kalian nanti cari jasa kirim tercepat ya teman-teman, agar produk kalian itu cepat sampai ya teman-teman. Jadi itu adalah tipsnya agar produk yang kita beli ataupun produk yang kita pesan itu cepat sampai. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, para pemula yang ingin belajar bisnis ataupun ingin memulai berjualan ya teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, kemudian like, komen, dan share ke media sosial kalian, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar channel ini.